Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap. Sebelum masuk Islamnya, kaum muslimin seringkali mendapatkan perlakuan kasar darinya. Sebenarnya, di dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyang, senangan terhadap hiburan dan mabuk-mabukan, dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin, serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Sampailah kemudian suatu hari dia berjalan dengan pedang berhunus untuk segera menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Nu'aim bin Abdullah bin Al-Adawi seraya bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" "Aku hendak membunuh Muhammad," jawabnya. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah murtad, telah murtad dan telah meninggalkan agamamu?" Setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju ke rumah adiknya. Saat itu di dalam rumah terdapat Habab bin Ard yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, yaitu Fatimah, saudara perempuan Umar, dan suaminya. Namun ketika Habab merasakan kedatangan Umar, dia segera bersembunyi di balik rumah. Sementara Fatimah segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Habab, lalu dia bertanya, "Suara apakah tadi saya dengar dari kalian?" "Tidak ada suara apa-apa, kecuali obrolan kami berdua saja," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan garang. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" jawab Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Melihat keadaan saudara perempuannya dalam keadaan berdarah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut. Namun Fatimah menolaknya, seraya mengatakan bahwa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf tersebut, dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia berkomentar, "Ini adalah nama-nama yang indah dan suci." Kemudian beliau terus membaca Toha hingga ayat "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lil dzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku,
maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Beliau berkata, betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Arts keluar dari balik rumah seraya berkata, bergembiralah wahai Umar. Saya berharap bahwa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kamis lalu adalah untukmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang berada di sebuah rumah di kaki Bukit Safa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang berada di sebuah rumah di kaki Bukit Safa. Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana, dia mengetuk pintu. Seorang yang berada di dalamnya berupaya mengintipnya lewat celah pintu. Dilihatnya Umar bin Khattab datang dengan barang sama pedangnya. Segera dia beritahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun berkumpul. Hamzah bertanya, ada apa? Umar, jawab mereka. Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, kita sambut. Tapi jika dia datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beri isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras. Seraya berkata, engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab diturunkan kepadamu, bagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah. Kesaksian Umar tersebut disambut cuma takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya, disambut sukacita oleh kaum muslimin.